Hello ladies and gentlemen, welcome back to our channel Pirate Engine Podcast. Channel di mana kita akan membahas manga, manhwa, movie, apapun itu. yang rekomend untuk kalian baca dan juga untuk kalian tonton. Di sini gue Iksane kayak Jin dan partner gue efek-efek Sama. yang menemani kalian 20 menit ke depan, menghibur kalian di libur yang semu ini dan Sebelum kembali menjadi budak korporat. sebelum besok menjadi budak korporat memperkaya bos-bos kalian masing-masing lagi. Di sini kita episode 20. 20 ya? 20. Oke. Kita akan mulai kembali membahas Manhwa kali ini. manhwa. Dari Udah kita ke Korea ya. kita dari manga Jepang udah ke dulu, Korea. manga stop dulu, kita Kita lanjut ke lagi Korea. ke Korea. Dan manhwa ini Annyeonghaseyo. Korea apa ya? Aku tahu aja. Annyeonghaseyo Mika. Terus Momtong Apchagi. oh tahu ya. Itu kayaknya taekwondo deh. Momtong Duirugi. Iya. Gue tahu ya coba bahasa dari taekwondo aja doang. Dan Oke. apa namanya judulnya kali ini kita akan membahas Get School. School apa Get School Get School. Ya. School lah School Ya, pokoknya itulah. kena tegur itu kan istilahnya. Iya, kayak tegur ya. Tapi gue pernah lihat di itu bukan Get Beda- School. Ada lagi. Judulnya apa? Beda lagi. Apa judulnya? Lupa Agus. Ada Aduh. sih sebelumnya judul tuh. Jadi intinya adalah manhwa ini tentang perlindungan guru ya kan? Iya, pelindungan guru. RTI, Teacher Rights Protection Teacher Agency. Right Protection Protection Agency. Jadi TRPA. ini menarik sih kita bahas ya karena agak mirip dengan kondisi Indonesia. di Wakanda lah. Kan. Wakanda lah. Indonesia baik-baik Maaf saja. ya, gua langsung to the point aja Indonesia. Maaf ya untuk generasi-generasi yang agak-agak Agak-agak Gen Z, agak-agak baperan ini ya. Lu Ya. pada baperan sama guru lu gitu. Guru lu negur gitu terus lu Iya, paling merasa paling tersakiti. tersakiti gitu. Kayak dunia runtuh ya. Iya, terus lu Terus langsung dengerin Bernadia. Untungnya. Bumi masih berputar. dan sampai ngadu ke orang tua, terus ngadu ke Orang tuanya Komnas dateng. Perlindungan Anak. Tapi gitu. begonya sih kalau gue bilang, yang bego orang tuanya. Karena lu dengerin aja terus langsung belain. Itu tolol. Gue dulu zaman dulu gue kalau di wah anjir itu dulu guru fisika gue itu pakai penggaris kayu Ya, terus mukul betis cetar kan. Bos, Kita nggak ada yang komplain itu. nggak ada yang komplain, kita tertawa melihat teman kita disiksa. Iya, bener. SMP, gue SMP, guru matematika SMP. ya. Nih, ya buat yang ini kita sebelum bahas ke manhwa kita Iya. bahas dulu ya. SMP nih, nggak ada yang nggak ngerjain PR kan. Lu tahu kan lukisan kalau digantung di sekolahan? Temen gue ada yang nggak ngerjain. Alah, siapin bala kamu? Dia ambil tuh lukisan. Smackdown. Nangis ya? Gak ada. Kita yang salah ngerjain PR. Tapi ada orang tua betul-betul nggak ada bos. Dan gue yakin anak-anak teman-temannya pada ketawa ngeliat Diem disiksa. sih, nggak ada yang ketawa. Karena kalau ketawa dia langsung datang. Kamu mau? Ya enggak dong. Kita diem, tapi udah mati. Anjing. Itu gue cek dulu aja SMP itu nggak banyak dateng itu disiksa orang itu. tuanya. Nggak datang orang tuanya, nggak datang. Besoknya nggak datang untuk komplain kayak sekarang. Kalau sekarang kan anak baru ditegur itu sih. Aku tersakiti. Aku disakiti ya mau. Untungnya gue masih berputar. Tai. Gue dulu SMP tuh fisika apa disiksa banget tuh, nggak kerjain PR dipukul, apa cubit cak penggaris tar wah anjir itu bener-bener gila. Itu kalau nggak Smackdown itu bangku ya kan, meja nih. Kalau nggak sundulan pala, Kalau nggak pakai spidol ya kan. Omol, pang. Gue sampai ke bawah SMA waktu guru fisika gue nanya ke gue, ini apa jawabannya? Gue nggak tahu jawabannya kan, didatengin gue gue kira dia mau nyerang. Tapi gitu nangis. Enggak ada nangis gitu. Karena emang kita Ya memang kita yang salah, kita yang kalau kita goblok, cerita gitu. kuat, malah kita Malah kita yang diomelin. akan Makanya kita kamu belajar di gitu. top slam malahan ya. Tadi kamu diapain ini? Belum di Smack Big Show kan? Dan itu yang membuat gue menarik manhwa ini. Jadi menarik karena apalagi sekarang ada kasus ya kan, yang guru yang Oh iya ada. laporin anak oknum kalau tapi banyak banget apa mabes kali ya dibilangnya. Ngerti gue udah nggak ngerti gue oknum mabes
semua sama lah buat gue. Iya, bukan. Oknumnya banyak soalnya. Bukan kalau oknum kan dikit. Ini kan udah kayak kejadiannya nih oknum-oknum semua dikumpulin aja kali jadi mabes ya kan. Jadi Manhwa ini apa ya kalau dibilang ya, tentang benar itu tentang perlindungan guru di mana terhadap guru kasus pembulian oleh murid ya. ya. Karena kalau kita lihat di manhwa ini mungkin lu pada nonton film Korea kan. Itu kan juga ya kalau Korea gue masih nonton ya. Bully-buliannya kan kalau di film parah ya kan. Oh ya? Parah bully-buliannya. Ngebully anak sama umurnya parah, ngebully guru juga sampai meninggal. Di Jepang pun ada kata aja kan. Di manga gue pernah baca gurunya difitnah sampai guru stres ya kan, guru cowok nih difitnah melakukan sexual harassment lah. Difitnah ya tuh. Pulang bunuh diri sekeluarga. Yang dibunuh ada bayi lagi. Bayinya mati? Enggak, untungnya selamat. Nah itu makanya ini sebenarnya manhwa ini bagus sih karena akhirnya dibentuk oleh Menteri Pendidikan nih untuk Menteri Pendidikan dengan mengambil agen-agen dari pelatihan militer. Ya. Special Force. Di situ mereka nanti masuk ke sekolah yang punya kasus tertentu ya kan. Ditandain dulu jadi nggak semua sekolah lapor tapi dipilih yang benar-benar urgent ada kasus ada listnya ya kan. Ada listnya. Dan nanti dia ngelihat ini kasusnya di mana dipelajarin dulu. Jadi ternyata TRPA itu nggak cuma melindungi guru juga gitu. Ada muridnya juga. Ada juga dia ngelindungi muridnya. Ada juga bagian kasus chapter di mana gurunya merasa jadi malah menjadi pelakunya ya kan. Jadi berwenang apa sih istilah bahasa Indonesianya itu ya? Jadi sewenang-wenangnya gitu loh ya. Jadi mentang-mentang ada TRPA ada jadi semena-mena muridnya cetar. Nah, akhirnya dibalik lagi. Kamu jadi murid saja gitu. Gurunya jadi murid ya kan. Itu menarik sih kalau gue bilang. Dan gue saranin pun pas ya kan dengan kasus yang baru ini nih. Yang mana lagi? Ibu Supriyani itu di Wakanda. Aduh. Yang gara-gara negur anak oknum nih kan malah oknumnya pakai orang tidak dikenal untuk nembak mobil bupati camatnya ya kan. Orang nggak dikenal apa orang dibayar. Tapi kita nggak ada di Wakanda nggak ada TRPA. Nggak ada. Kalau ada juga siapa yang berani? Agen juga dia posisinya jauh di Makassar mana balik sini. Emang Wakanda ada Makassar? Nggak ada. Bukan Makassar, mall dari sana tahu lah. Gue ingetnya Makassar baru Likuifax sih. Bukan Makassar sih, itu Sulawesi bagian mana gitu. Ya udah lah ya, baikkan aja lah ya. Nah, balik lagi ke Get Cold ini. Yeah. Jadi di ceritanya juga dia menyelesaikan solusinya itu dengan cara yang berbeda-beda. Itu yang bikin gue menarik ya. Ya, kasusnya juga beda-beda sih. Kasusnya beda-beda. Dia sama bullying, cuma bentuknya banyak ya kan. Ada yang bullying sampai meninggal, ada yang sampai bikin trauma, bikin trauma. Dan yang gue agak kurang menarik itu yang pas ada tambahan agentnya. 2 baru ya. Ya, yang lakinya. Yang Daniel ya. Daniel. Nah, di sini gue juga mau bahas itu kan sempat lu pasti kalau baca ada chapter yang dia lagi ngebahas dia ngomong kalau di chapter bahasa Inggris fuck nigga. Ya. Tiba-tiba besoknya beda cerita lagi. Karena di situ dikomplain. Oh ya? Iya, karena rasis ternyata. Padahal pelaku rasisnya adalah si itu yang dari situ sendiri gitu loh. Tapi kenapa? Dari mana? Maksudnya dari mana? Dari komplain dari mana? Karena kan dia internasional juga kan, manganya diterjemahin. Jadi pas dibaca sama itu mereka nganggapnya rasis kepada orang nigger. Padahal no. Tapi kan memang lagi kasusnya emang kasus rasis gitu. Iya kak. Tapi ya biasa lah lu tahu tiba-tiba dia langsung berubah ceritanya karena Amerika kan sekarang kan kayak Zionis Israel juga ya kan. Playing victim card-nya keluar. Zionajis. Iya. Begitulah. Nah itu yang pertama masih agak bingung. Ternyata itu kalau dikomplain. Terus yang kedua juga dia cara penyelesaian masalahnya pakai kata-kata. Itu gue yang agak. Oh iya. Jadi dia bukan kata-kata sih, kayak teror, itu psikologis ya. Paham sih, cuman nggak dapet juga gitu. Gue lebih seneng kayak gitu maksudnya. Karena dari beberapa di chapter ke situnya nggak efisien gitu, nggak lama sekali gitu loh. Jadi ceritanya kan lu menebar teror dengan ancaman kan nggak langsung dampaknya langsung ya kan pasti. Pertama kan orang merasa ngancam doang begitu, tapi begitu ancaman jadi kenyataan psikologis
Itu baru akan mulai berdampak ke mental orang. Ya, tapi ya nggak dapet. Iya, memang sih itu slow burn ya kan. Kalau kata Godfather ya kan, idola kita ya kan, Don Corleone. Revenge is best when served cold ya kan. Balas dendam tuh paling baik disajikan dalam keadaan dingin. Jadi ya bener caranya dia kayak pelan saat orang tuh nggak siap dia langsung. Iya, oke. Dan yang bagian ini ya gua agak kurang tertariknya adalah nggak usah kurang tertariknya deh, yang menarik aja gua nunggu fan service sih. Gak ada pak, lu pasti Rin Halimi ya kan? Itu lu pasti sudah membayangkan ada versi Korea 18 pasti ya, iya itu setidaknya ada lah gitu. Kayaknya di Korea tidak mengenal budaya dojin gitu. Setidaknya gua nggak perlu dojin, yang penting ada gitu, ada namanya istilahnya itu fan service ya gitu loh, walaupun cuma beberapa scene ya, beberapa chapter itu nggak masalah gitu loh. Pengarangnya bukan cabuler kayak lo ya. Dan itu sayang sekali gitu ya kalau karena karakternya lumayan oke, terus bodinya juga oke, cuma sayang 5-5-nya nggak ada yang buat fan service. Jadi sayang sekali kalau lu semua kalau nyari fan service jadi sana itu nggak ada. Tapi ini emang sih kayaknya kalau di apa program ini dilaksanakan di Indo, gue setuju di RPA nih. Oh iya, itu boleh sih. Boleh sih, karena rata-rata kasusnya kalau baca berita, buka berita dikit. Cuman gue bingungnya kalau di sini diberlakukan nggak siap. Pada nangis duluan. Ya, udah bawa pengacara duluan. Banyak lah ya. Iya lah, udah bawa jabatan bapak, jabatan omnya, bawa bahasa ya kan. Bawa bahasanya. Terus, belum pasukan sejuta umat. Iya, tahu lah ya tersebut ya kan. Iya, sayang gitu. Ormas organisasi nasi itu. Iya, nasi goreng, nasi padang. Sayang sekali gitu loh kalau ini diberlakukan di Wakanda gitu. Wakanda kan. Sebenarnya sih pasti ada orang yang mau melakukan kayak gitu. Ada lah, karena cuman sayang. Ya, karena dari yang kasus kemarin aja kan banyak yang dukung ya kan. Iya. Tapi begitulah, no power. Ya berani melakukan tapi begitu pengen lihat hasilnya takut. Lemah. Ejakulasi dini. Ini. Kalau gue bilang ini ada anime nggak sih? Nggak ada. Ini baru apa? Udah lama sih manual dari. Kalau gue bilang sih ada anime sih bagus sih. Kalau ya. Jadi kita nggak perlu jelasin inti ceritanya pun. Ya intinya kalau kita bilang yang tadi harusnya udah nangkap, intinya mah tentang perlindungan guru dan murid. Tapi makin kesini juga sebenarnya nggak hanya murid saja, tapi tiba-tiba kalau misalkan dari suatu komplek daerah gitu ada dia yang punya kasus, ada bermasalah anak murid ya, ada anak murid, pokoknya ada masalah di bawah umur lah dia langsung dia bisa turut tangan. Apalagi di chapter terakhir kan juga ada sedikit menyinggung yang soal guru honorer ya kan. Oh iya, guru honorer. Betul, agak mirip ya Korea mas ini ya. Di sini katanya guru honorer mau kita tunggu aja. Di Wakanda ya kan, kita nggak tahu, kita beda paspor pak. Itu yang paspor gue masih wakilnya Wakanda. Paspor gue Switzerland pak. Paspor gue di Swiss. Gue juga bukan WNI pak, gue double nationality gue pak. Tapi kalau gue bilang manhwa ini cukup bagus ya kalau untuk kita ngelihat. Ya banyak emang harus begitu sih. Emang ini sih kalau gue bilang ini manhwa tentang mendidik murid ya. Kalau yang benar tuh kayak gimana gitu. Jangan dikit-dikit ditegur dikit. Iya, ditegur dikit muridnya langsung bernadia kuntungnya. Bawa bapaknya anggota politik apa. Itu ada itu di ceritanya di manhwanya. Episode 1 malah ya. Episode 1 ya. Langsung dihabisin. Sekalian bapaknya direktur ya. Gue juga pede kan gitu. Iya, sekarang gue juga pengen gitu juga sih. Kalau ada berita di sini kan. Jadi guru itu ya jangan langsung apa-apa takut gitu. Tapi juga berarti guru juga berarti benar-benar seimbang juga lah. Iyalah, ya. Karena fungsinya kan juga mendidik kan. Ya kalau salah dia tegur, kalau lu salah ya juga sadar gitu, introspeksi diri. Iya, betul lah. Jangan manja gitu lah, anjir. Masih aja disuapin gitu. SMA masih aja disuapin.
makan nih ketek gua. Kepet emang anak-anak zaman sekarang gila emang. Ini kalau gue bilang ya Manhwa ini, kalau gue bilang ya rekornya sekitar 47 lah. Ya, gue bilang 47. Sama. Kenapa? Karena ini benar-benar true story. Nah, bukan true story sih ya, jadi menggambarkan kondisi yang berlaku di masyarakat. Iya, benar-benar berlaku di masyarakat dan gue rasa pun kalau ada yang denial di kolom komen mau bilang, enggak lah bang, nggak semua kayak gitu. Ya tolong aja lu. Pasti ada bro. Ya, ada bro. Ya lu ambil aja sekolah random ya kan, terus lu lihat di situ lihat aja pasti ketahuan kayak gitu. Ketahuan, tapi ditutupin. Ya. Nah, nama baik sekolah agar sekolah dapat nilai akreditasi bagus, bla bla bla. Jadi banyak masalahnya gitu. Terlalu banyak akarnya harus dicabut sih. Nah itu yang dikerjakan di TRPA sama TRPA itu. Akarnya harus dicabut. Kalau akarnya dicabut kan gampang tanam baru. Nah kalau menurut lu gimana? Ini worth it, recommended ya. Dan kalau bisa diterapkan sih gitu loh. Kalau diterapkan di Indonesia mah aduh. Ya lah. Cuma ya nggak usah kita bicarakan lah. Udah tahu. Sudah bingung gua kalau ngomong di Indonesia. Di Indonesia ini bos. Karena ada gua langsung to the point. Indonesia pendidikan bu. Anak gua ntar kayak gitu bos. Anak gitu ya. Iyalah anak gua ntar. Berarti mendingan kita nggak usah kayak gitu. Kayak kemarin aja ada anak ditusuk matanya pakai tusuk sate bakso apa gitu. Terus damai ya kan. Menguap kasusnya kan sekarang. Gila lo itu orang tuanya mau damai gitu. Minta damai. Atau yang udah gue udah gelap mata gue udah gelap mata itu gue. Gak usah jauh-jauh ya. Pasti gue tebas bapaknya. Ya kasus pemerkosaan ya kan. Iya itu juga. Terus pelakunya orang tuanya bilang menuntut balik polisi, nggak setuju anaknya ditangkap ya kan. Gue sih pengen ngomong sama orang tuanya nih. Mumpung ini kalau ngomong ini. Tolong. Ya kalau diterapkan di Indonesia ini udah tahu anakku pelaku kejahatan, minta dibebasin. Mending sini anak lu sini gue tiduran gue tendangin palanya, biar nggak tolol kayak orang tuanya. Aduh, gue sih mikirnya anak gue gitu loh, generasi kedepannya ini kalau sekolah tuh gimana gitu. Jadi bahkan ada saudara gue dia nggak percaya sekolah lagi kan, jadi homeschooling. Ini gitu sih. Akhirnya dia ambil homeschooling. Saking udah bahkan TK aja sekarang udah mulai sepi loh, gue bingung kayak gitu. Ya, karena begitu. Ya. Jadi gue rasa sih nggak tahu gue SD. Pilihan yang ya wajar lah homeschooling, tapi takutnya gurunya predator. Macem-macem. Tebas palanya, gue siksa pelan-pelan, gue masukin jarum ke antara kuku-kuku ini. Panas, dia berteriak-teriak kan. Kalau dia mau mati ya kan kasih. Kita hidupin lagi. Kita hidupin lagi pakai obat pembangkit tenaga yang adrenalin. Lu mati lu. Itu malaikatnya masih nunggu gitu loh. Malaikat lagi enggak jadi. Dia lagi seneng nyiksa lu juga. Gua siksa itu kalau ada anak gua. Jadi kalau kalian bertanya, kok kalian psikopat? Bos, komik psikopat tuh mirip kita. Ya, bukan kita yang niru psikopat, komik psikopat yang niru kita. Tapi emang benar sih, gue seneng komik psikopat gitu. Pas nyiksanya gimana. Bahkan pas dia back memohon untuk hidup gitu. Tolong bunuh aja gua. Tidak bisa. Dan percayalah, gue sedang menunggu momen itu. Saat sedang akan menyiksa orang yang menyiksa anak gua ya kan. Itu. Percayalah gua akan senang melakukan itu. Jadi buat siapapun calon pacar anak gua. Ini kenapa jadi ngomong? Iya. Siapapun calon pacar anak gua ya kan. Atau calon suaminya dan membuat dia menangis. Anak lo masih umur berapa tahun? Ini peringatan aja. Bahkan biarpun di video udah berusia 20 tahun dibuat peringatan. Lo akan berharap nggak pernah dengar dan nonton video ini karena banyak ide-ide menyiksa itu ada. Nah, ini kita close aja sebelum. Kita close sebelum nanti channel malah di ban ya kan. Ini keren banget apa gitu. Tapi emang kita bahas lagi ke Manhwa Ticket School ini. Emang benar semangat Manhwa ini tentang melindungi seseorang yang dibully, baik itu guru, baik itu murid ataupun dari daerah-daerah komplek-komplek gitu. Dan itu ceritanya ini nggak hanya monoton itu terus. Jadi
ada banyak versinya ya. Ada Kalau di versi, Tiga ya. School ini banyak versinya. Kadang muridnya, kadang yang gurunya disiksa, atau kadang malah orang tuanya. iya, Kan. murid antara murid, kadang Bahkan guru antara pelakunya murid, orang murid ke tua. guru, bahkan orang tua juga yang brainwash anaknya untuk Melakukan hal jahat ya kan. Padahal anaknya nggak mau. Padahal anaknya nggak mau. Itu bener-bener, dan itu 100, ada di kenyataan. 160 chapteran ya kalau nggak salah Ya. sekarang. Dan itu worth it lah karena lu Worth tahu it. kalau manual kan panjang ya kan. Hmm. Nggak kayak manga kan Wah, pendek. ya kalau pendek, manual selesai, panjang kan. jadi lu bisa Ya, nikmatin. puas gitu loh, lu bacanya puas gitu loh. Dan ya itu bener-bener ada di dunia nyata gitu. Dan kalau misalkan kalian lagi kondisi seperti itu, ya harusnya kalian tahu gimana cara menyikapinya. Iya. Oke, kalau gue bilang Manual ini 47, menurut lu berapa? Sama 47. Dan jangan karena lupa kurang mengelimsar Fantasy ya kan lo. Ya, karena kurang ya. Lim Halim itu lo sayang kali, bro. Dan jangan lupa tuliskan kolom komentar apapun yang ingin kalian di hati kalian. Ya, tuliskan semua di kolom setuju komentar. Gitu kan. Oh, lebay banget. Silakan. Apa yang terlalu lebay? Ya itu kan hak kalian komentar ya. Kita dengerin tuliskan aja semuanya di kolom Oke. komentar. Dan juga atau mau request silakan. Oke, benar, kalau ada request kalian mau apa komik manga yang psikopat lagi, yang psikopat ada. Lu mau ya. Tapi lu bahas ada, tapi itu cuma chapter dikit gitu. Oke, dan juga jangan lupa subscribe untuk video kita kali ini untuk kita lebih semangat dalam upload video tiap minggunya. Dan juga apabila video ini dapat menghibur kalian di libur semu kalian minggu ini. Jangan lupa jadi budak korporat, jangan lupa share ke teman kalian. Jangan lupa klik tombol like ya. Oke, akhir kata dari gua. See you when I see you. Bye.